Saya Dia Akila Tunisa sebagai pemateri pertama mengenai pengembangan karakter anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian karakter itu sendiri. Secara bahasa, karakter itu berarti kualitas mental atau moral. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, berkarakter artinya mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak. Dalam bahasa Arab, karakter ini mirip dengan akhlak, yaitu tabiat atau kebiasaan yang melakukan hal yang baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan yang baik, sehingga sifat anak sudah terukir sejak kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa karakter adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti dari nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada anak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak usia dini. Nah, yang pertama faktor insteren. Yang termasuk ke dalam faktor insteren, yang pertama ada insting atau naluri. Naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. Kedua, adat atau kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku menjadi karakter yang sangat erat sekali dengan kebiasaan. Yang dimaksud dengan kebiasaan di sini adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan membina akhlak atau karakter anak. Ketiga, kehendak atau kemauan. Kemauan yakni kemauan untuk melangsungkan segala ide-ide dan segala yang dimaksud. Oleh sebab itu, dari kemauan itulah menjelma suatu niat yang baik dan buruk, dan tanpa kemauan pula semua ide, keyakinan, kepercayaan menjadi pasif, tak akan ada artinya atau pengaruhnya bagi kehidupan. Keempat, suara batin atau suara hati. Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan berupa isyarat jika tingkah laku manusia berada di ambang bahaya atau keburukan. Kekuatan tersebut disebut dengan suara batin atau suara hati. Dan yang terakhir yaitu keturunan. Keturunan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam kehidupan, kita dapat melihat anak-anak yang berperilaku menyerupai orang tuanya, bahkan nenek moyangnya. Sekalipun sudah jatuh, sifat yang diturunkan itu pada garisnya ada dua macam. Yang pertama sifat jasmaninya, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf orang tua dapat diwariskan kepada anaknya. Kedua, sifat rohaniah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak dan cucu-cucunya. Saya Erni Nur Khalifah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan. Selanjutnya adalah faktor ekstern. Selain faktor intern, ada juga faktor ekstern, yakni faktor yang mempengaruhi dari luar. Yakni pertama pendidikan. Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika seseorang. Sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. Yang kedua, lingkungan. Di sini lingkungannya ada dua ya. Yang pertama, lingkungan yang bersifat kebendaan dan lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian. Karakter anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya, sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan dasar kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Pengalaman yang dialami anak pada usia dini akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Pengalaman tersebut akan bertahan lama, bahkan tidak dapat terhapuskan. Selanjutnya, karakter anak usia dini yang lebih rinci dikemas oleh Ayu Ningsih pada tahun 2012, yakni yang pertama, usia 0-1 tahun, mempelajari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Usia 2-3 tahun
Anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, usia 4-6 tahun, anak sangat aktif melakukan kegiatan, dan yang terakhir, usia 7-8 tahun, perkembangan emosi. Saya Hesti Paujia sebagai pemateri ketiga. Nah, karakter anak usia dini menurut Solehudin yakni yang pertama, unik, yang kedua, egosentris, yang ketiga, aktif dan energik, yang keempat, eksploratif dan berjiwa petualang, yang kelima, relatif spontan, yang keenam, mudah frustasi, yang ketujuh, kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yang kedelapan, daya perhatian yang pendek, dan yang kesembilan, bergairah untuk belajar. Selanjutnya, beberapa prinsip-prinsip pengembangan karakter di PAUD. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai baris karakter. Yang kedua, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang ketiga, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik. Yang keempat, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dan usaha membangun karakter. Nah, materi selanjutnya, tahapan pengembangan karakter anak usia dini. Yang pertama, moral knowing, atau diantaranya kesadaran moral, logika moral, pengenalan diri, dan sebagainya. Yang kedua, moral feeling, penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Yang ketiga, moral action, atau perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil outcome dari dua komponen karakter lainnya. Saya Hilmi Fitriani akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang beberapa tantangan dalam pengembangan karakter anak usia dini. Ada beberapa tantangan yang menjadi problem utama dalam pendidikan karakter di era globalisasi sekarang ini. Berikut beberapa problem tersebut. Pertama, pengaruh negatif televisi. Program televisi yang bersifat edukatif atau mendidik jumlahnya sangat terbatas. Kebanyakan program yang ditampilkan di televisi adalah rekreatif dan refreshing yang cenderung menyampaikan pornografi dan porno aksi. Tentu realitas ini membahayakan terhadap karakter anak-anak sebab secara psikologis mereka masih dalam tahap imitasi, meniru sesuatu yang dilihat, direkam, dan didengar. Dengan mudah mereka menjadikan tontonan sebagai tuntunan, sebab pengetahuan dan pengalaman mereka masih sangat terbatas pada tahap penyeleksian hal-hal baru, baik yang berdampak positif maupun negatif. Akhirnya, televisi menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak. Mereka lebih percaya terhadap televisi daripada guru, orang tua, dan masyarakat. Ketika jumlah anak semacam ini semakin banyak, maka mereka akan menciptakan lingkungan pergaulan yang kondusif bagi tumbuhnya budaya pop yang ditampilkan di televisi. Cara pengucapan, cara berpakaian, dan sikap yang ditunjukkan akan tercabut dari akar budaya. Yang kedua yaitu pergaulan bebas. Kaum agamawan dan aktivis berperan untuk merancang program besar dalam menciptakan lingkungan sosial, khususnya program yang islami, bernilai pengetahuan, moral, spiritual, dan berdimensi sosial yang bermanfaat bagi perkembangan karakter, kepribadian, dan cita-citanya di masa depan. Ini memang bukan persoalan mudah karena dibutuhkan rancangan yang dapat mengakomodasi unsur tradisional dan modern yang menarik bagi anak. Lingkungan semacam ini membutuhkan rekayasa sosial yang canggih dan aplikatif dan efektif. Kita bisa belajar dari salah satu bangsa yang diakses menggabungkan aspek tradisional dan modernitas, itu Jepang. Yang ketiga ada dampak buruk dari internet. Internet saat ini menjadi kebutuhan bagi para kaum profesional, kaum terpelajar tidak mau ketinggalan memanfaatkan teknologi super canggih tersebut. Sekolah-sekolah maju menjadikan internet sebagai salah satu keunggulan utama dalam menarik minat calon peserta didik. Namun, harus diketahui bahwa internet selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dengan internet, seseorang bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia. Dengan menguasai bahasa asing, seseorang melihat perkembangan dunia tanpa batas. Sayangnya, internet juga menjadi salah satu komoditas bisnis, sehingga menu yang ditampilkan banyak yang berbau porno. Menu itulah yang
paling disenangi oleh manusia lintas usia, dan itu pula yang mendatangkan keuntungan yang melimpah tanpa batas. Yang keempat yaitu ada dampak negatif dari tempat karaoke. Tempat karaoke adalah fenomena dunia modern. Tempat karaoke didesain untuk menjadi tempat istirahat kalangan profesional. Menu yang disediakan adalah kafe yang berisi minuman, makanan, serta dipandu oleh wanita-wanita cantik yang terlatih dan menarik. Juga disediakan fasilitas nyanyian yang menampilkan artis berpakaian seksi. Ironinya, banyak tempat karaoke yang memperkerjakan pelajar sekolah dasar, menengah, dan atas sebagai pemandu, bahkan dijadikan pemuas nafsu seksual laki-laki hidung belang. Sesuatu yang negatif biasanya menjalar dengan cepat karena sesuai dengan selera nafsu. Begitu juga dengan karaoke ini. Para mania karaoke tak jarang keluarganya berantakan karena dampak negatif dari tempat karaoke ini. Yang kelima yaitu penggunaan gadget dan smartphone yang tidak dikontrol oleh orang tua. Tanpa pengetahuan orang tua, anak usia dini bisa membuka situs-situs yang mestinya hanya pantas ditonton oleh orang dewasa. Anak juga akan main game tanpa kenal waktu. Anak-anak usia dini sekarang lebih suka hidup secara individual dengan bermain game di rumah daripada bersosialisasi dengan teman sebayanya di luar. Yang keenam yaitu dampak buruk tempat wisata. Tempat wisata khususnya pantai banyak menjadi pilihan manusia untuk melewatkan hari istirahat mereka. Turis asing biasanya berpakaian seksi dengan aura seksual. Mereka memperlihatkan kepada bangsa ini bahwa kebebasan seksual adalah kenikmatan dunia yang harus dinikmati. Dunia bagi mereka adalah surga dengan memperturutkan hawa nafsu. Agama bagi mereka merupakan urusan private yang tidak boleh mengatur kehidupan sosial yang liberal, hedonis, dan konsumeris. Indri Dwi sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang beberapa strategi efektif pengembangan karakter anak usia dini di sekolah menurut Asmani. Yang pertama ada melibatkan aspek moral knowing, moral feeling, dan moral action. Dalam pengembangan karakter perlu menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action atau perbuatan bermoral. Yang kedua ada menghidupkan sholat sunnah duha berjamaah. Salat jamaah dalam Islam selain menunjukkan pentingnya kerukunan dan persaudaraan, juga menjadi wahana efektif dalam penyebaran pengetahuan antara ilmuwan dan orang awam, sehingga terjadi interaksi ilmiah yang bermanfaat bagi semua orang. Salat menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan karakter seseorang. Yang ketiga ada mencium tangan guru. Mencium tangan saat bersalaman merupakan simbol kerendahan hati dan penghormatan seseorang kepada orang yang dihormati dan disegani. Guru merupakan salah satu member ilmu, sehingga sangat wajar dicium tangannya. Yang keempat, ada menceritakan biografi para tokoh. Beberapa indikator dari karakter seseorang yang baik dan sukses antara lain tidak pernah menyerah, lebih mengedepankan proses, mencintai perjuangan keras, dan tidak sombong. Akhirnya ia menuai kesuksesan gemilang yang bisa dikenang sepanjang sejarah kehidupan masa. Karakter ini dapat kita lihat dari para tokoh dunia dan tokoh bangsa Indonesia tercinta. Oleh sebab itu, sangat perlu menceritakan biografi para tokoh tersebut dalam kegiatan belajar mengajar kepada anak usia dini. Yang kelima, menggelar doa dan istighosah rutin. Di sini akan tampak semangat kolaborasi dan sinergi dalam membangun kekuatan untuk meraih kesuksesan bersama yang diidam-idamkan. Selain itu, lebih mantap jika sebelum masuk kelas atau mulai pelajaran, anak-anak diharuskan membaca Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama. Yang keenam, ada guru, staf, dan kepala sekolah harus bisa menjadi teladan bagi anak. Anak usia dini adalah anak dalam masa perkembangan pada tataran sedang menjadi model untuk dijadikan panutan sehari-hari. Selama di sekolah, anak lebih banyak berinteraksi dengan guru, kepala sekolah, dan staf.
Dengan demikian, keteladanan dari mereka sangat penting agar anak mampu meniru karakter baik dari guru, staf, dan kepala sekolah. Yang ketujuh, ada bekerja sama dengan orang tua murid. Orang tua murid harus menjadi partner dalam membentuk karakter anak usia dini, bahkan mempunyai peran utama. Sekolah yang menjalankan pendidikan karakter harus mempunyai rencana yang jelas tentang kegiatan yang dapat dilakukan bersama orang tua murid agar pembentukan karakter anak dapat terwujud. Yang kedelapan, atau yang terakhir, memberikan reward dan sanksi. Untuk mendorong dan mempercepat pengembangan karakter, sepihak lembaga pendidikan memberikan reward kepada siswa yang berprestasi dan sanksi kepada siswa yang gagal. Seorang siswa dikatakan berprestasi jika ia menunjukkan semangat pantang menyerah, gigih menjalani proses, dan mengedepankan optimisme dalam berjuang. Seorang siswa dikatakan gagal jika ia mudah menyerah, takut tantangan, dan memilih mundur teratur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pada slide selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pengembangan karakter anak usia dini menurut Helmawati. Yang pertama ada kesadaran, kedua kejujuran, ketiga keikhlasan, keempat kesederhanaan, kelima kemandirian, enam kepedulian, ketujuh ada kebebasan dalam bertindak, kedelapan ada kecermatan dan ketelitian, yang kesembilan ada komitmen. Apa yang diungkapkan di atas harus dimiliki oleh seluruh anak usia dini. Untuk kepentingan tersebut, guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan komit sekolah harus memberi contoh dan menjadi suri tauladan dalam mempraktikkan indikator-indikator pendidikan karakter dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, akan tercipta iklim yang kondusif bagi pembentukan karakter anak usia dini dan seluruh lingkungannya, sehingga pendidikan karakter tidak hanya dijadikan ajang pembelajaran, tetapi menjadi tanggung jawab lingkungan. Lebih dari itu, pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Baiklah, kesimpulan dari pengembangan karakter anak usia dini. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Proud mengatakan bahwa kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak.